Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah karena kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Nah, sebelumnya, sepertinya hadir semua ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Meskipun terlihat hadir semua, Ibu absen dulu ya. Fani, hadir. Kira, hadir. Ismin, Ridwan, Mutia, Hadir. Neng Siti, Hilmatus, Haris, Nur Asila, Hamzah, Dede Jakaria. Kenapa Dede seperti lemes banget? Lipin, Ajis Rengga Maulana. Ajis akhirnya hadir juga ya. Ini sebelum-sebelumnya kita jarang banget ketemu ya. Sakit tuh. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang menghindari jodoh. Teman-teman ada yang tahu nggak apa artinya jodoh? Apa Ajis? Godong. Coba bisa dibaca ya teman-teman. Godong itu bisa diartikan juga dengan marah. Teman-teman tahu artinya marah? Ada yang tahu marah? Apa itu marah? Meluapnya emosi. Betul, sensitif. Nah, sebelum ke materi utama, kemarin kita sudah belajar macam-macam akhlak. Ada akhlak mahmudah dan akhlak majmumah. Menurut teman-teman, godong itu termasuk ke dalam akhlak yang mana? Akhlak majmumah itu akhlak apa? Nah, selanjutnya, Ibu mau memberikan sebuah kasus. Seorang siswa merasa tersinggung karena dilecek oleh temannya di depan kelas. Ia kemudian meluapkan amarahnya dengan kata-kata kasar dan hampir berkelahi. Coba kalian diskusikan dengan teman sebelah kalian tentang pertanyaan ini. Apa penyebabnya dan apa dampaknya? Ada yang mau menyimpulkan? Boleh Mutia? Silakan Mutia. Menurut Mutia apa penyebabnya? Penyebabnya adalah dia diejek oleh temannya, sehingga itu kan membuat dia merasa tersinggung dan marah. Nah terus dampaknya dia jadi tidak bisa menahan emosinya. Kata-katanya kayak ibu ya. Betul ya, apa yang dikatakan Mutia itu betul teman-teman. Nah sekarang coba apa artinya godok? Tadi Ibu sudah ditanya apa artinya godok. Nanti teman-teman belum ada yang jawab nih. Siapa yang tahu angkat tangan? Gak ada yang tahu. Teman-teman pernah marah nggak? Masya Allah. Nah, boleh nggak manusia sebenarnya memiliki sifat marah? Boleh. Kenapa enggak ada deh? Boleh saja. Benar, Allah menciptakan hal nafsu boleh sebenarnya karena godok itu atau marah itu sebenarnya sifat manusiawi. Oh iya, itu teman-teman. Tapi marah yang tidak terkendali itulah yang tidak boleh dan dilarang dalam Islam. Gimana yang tidak terkendali? Contoh ini Bu. Coba Bu. Contohnya ya.
Godok itu sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain atau sesuatu yang tidak disenangi. Nah, teman-teman, godok itu harus dihindari karena itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi malah menambah masalah ya teman-teman. Nah, ada larangan sifat godok. Latak walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka surga bagimu. Masya Allah. Lalu selanjutnya, apa penyebab sifat godok? Teman-teman tahu nggak apa penyebab sifat godok? Kenapa teman-teman atau teman kalian bisa marah? Betul, apalagi? Punya masalah di bawah sekolah. Gitu, terus apa lagi? Tersinggung. Masalah keluarga, kesehatan mental, betul, semuanya betul. Karena marah itu sebenarnya pasti ada faktor penyebabnya. Tidak mungkin langsung tiba-tiba marah ya teman-teman. Tiba-tiba marah berarti dia itu sudah berteman dengan setannya. Karena orang atau marah itu sifatnya setan dan setan itu datangnya dari api ya. Penyebab sifat godok yang pertama kelelahan yang berlebihan. Begitu ya, kelelahan yang berlebihan biasanya orang yang kalau lelah dan lelah berlebihan biasanya lebih sensitif. Jadi apa hal kecil mereka akan merasa tersinggung. Jadi itulah sebabnya kenapa orang-orang bisa marah. Lalu selanjutnya reaksi hormon. Nah biasanya ini terjadi kepada perempuan ya teman-teman. Tadi benar kata Kristi, penyebab marah itu adalah PMS. Teman-teman perempuan pasti pernah merasakan karena hormon ketika kita sedang menstruasi itu, kita sedang menstruasi itu pasti lebih sensitif. Lalu selanjutnya ucapan yang keji dan tidak sopan. Seperti contoh kasus tadi yang sudah ibu sebutkan, seseorang yang diejek di depan teman kelasnya, lalu dia merasa tersinggung. Selanjutnya bercandaan yang berlebihan. Sebenarnya boleh bercanda, tetapi kalau berlebihan itu biasanya mendatangkan kemarahan atau balik lagi tadi tersinggung. Nah, lalu bagaimana agar kita terhindar dari sifat godok? Yaitu dengan mujahadah nafs atau kontrol diri. Apa itu kontrol diri? Yaitu upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah. Bagaimana caranya? Cara menghindari marah atau godok yang pertama, diam. Yang pertama diam ya teman-teman. Kalau teman-teman lagi marah, saat diam menahan diri. Lalu selanjutnya sabar ya teman-teman. Kalian harus punya sifat sabar dalam hidup kalian. Dalam diri kalian harus ditanamkan sifat sabar. Lalu selanjutnya ingat Allah ya. Lalu teman-teman, kenapa harus ingat Allah? Ketika kita marah kita harus duduk. Lalu kalau misalnya kita sudah duduk juga masih marah, coba berbaring. Lalu kalau sudah berbaring tetapi masih marah, coba ambil air. Karena dari marah itu datangnya dari setan, dan setan itu tercipta dari api, dan api itu pada karena air. Nah kalau setelah wudhu tapi kalian masih marah, itu tandanya kalian setan. Begitu teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya jangan marah. tidak boleh marah-marah. Boleh marah tetapi Tidak masuk surga. iya tidak masuk surga. Boleh marah asal
terkendali marahnya, jangan sampai merusak fasilitas, jangan sampai mencelakai temannya, gitu. Coba siapa yang mau menyebutkan bagaimana cara agar kita terhindar dari sikap marah? Dede, Bu. Coba Dede. Jangan ketemu sama orang, Bu. Jangan ketemu sama orang, lalu bagaimana kita bersosialisasi? Dan ini dari dulu bukan kamu bersosialisasi. Kalau menurut Dede tadi mungkin jangan ketemu orang, terus apa lagi? Anda, Bu. Jangan ketemu Amjad. Jangan ketemu Hamzah. Berarti harus lihat. Apalagi ada yang bisa menyebutkan tadi yang Ibu sampaikan, bagaimana cara menghindari marah? Ya, Bu. Berwudu, Berwudu. Coba Ira. berdiam diri. Berdiam diri. Coba Nur Asila, bagaimana cara kita mengendalikan atau menghindari sifat godok? Ketika berdiri, dialihkan duduk. Jika masih marah, berbalik. Kalau belum bisa duduk. Coba Hilma, apa penyebab marah? Capek. Capek. Ayo Hilma, apa lagi? Hormon. PMS. PMS. Lalu apa lagi? Diajak teman. Diajak teman. Coba dibuat tadi ada dalil tentang larangan marah. Coba lagi. Kau jannah yang artinya janganlah kau marah, maka surga bagimu. Nah, kenapa kita tidak boleh marah di Ajis? Supaya masuk surga. Lalu apa lagi Ajis? Supaya meningkatkan rasa sabar. Masya Allah. Sudah ada sifat sabar di dalam diri di Ajis? Lagi sabar-sabarin. Siap, Masya Allah. Nah, kita akhiri pertemuan ini, semoga pembelajaran kali ini bisa membuat teman-teman agar tersadar untuk tidak marah-marah dulu dan tetap menjadi pribadi yang sabar. Amin. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.